Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin walbisna libasa 'izzika ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah sampai ke halaqah yang ke-15 yang insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Sulamut Taufiq ila Muhammadillahi ala Tahqiq, dan kita telah sampai kepada pembahasan mengenai rukun-rukun sholat yang dimana kita berakhir di pertemuan sebelumnya mengenai pembahasan tentang rukun membaca Al-Fatihah. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai rukun selanjutnya yaitu ruku'. Ya. Baik, bismillah. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata al-muallif rahimahullah taala Sayyidullah Ibnu Husain Ba'alawi, bahwasannya al-khamis, rukun yang kelima, ar-ruku' ar-ruku' bi an yanhaniya tanalu rahatahu bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Rukun yang kelima adalah ruku', yaitu bi an yanhaniya, dia itu dengan membungkukkan, dia itu maksudnya ruku tersebut yaitu dengan membungkukkan badannya sampai tangannya, maksudnya telapak tangan itu dapat menyentuh kedua lututnya. Itu yang dimaksud dengan ruku. Jadi ruku yang benar itu adalah dengan membungkukkan badan dengan sejajar lurus, dan dia dapat menggapai lututnya dengan kedua telapak tangannya secara sempurna, dan dia hendaknya turun untuk ruku atau menunduk untuk ruku itu dengan niat tiada lain dan tidak bukan hanya untuk ruku. Nah, jadi sekiranya misalnya ada seseorang yang dia ingin membungkukkan badannya namun bukan untuk ruku', melainkan untuk mengambil sesuatu seperti barangnya, ya, atau untuk membenarkan sesuatu seperti bajunya, maka hal tersebut tidak terhitung sebagai ruku'. Bahkan dapat membatalkan sholatnya dikarenakan dia menambahkan sesuatu gerakan yang baru yang tidak termasuk ke dalam gerakan sholat. Dan kita telah pelajari bahwasannya di antara pembatal sholat adalah menambahkan rukun fi'li, ya, rukun yang bersifat perbuatan, yang apabila kita menambahkan rukun fi'li ini maka dapat membatalkan sholat kita. Seperti di sini contohnya ketika ada seseorang yang ingin ruku, kemudian dia menurunkan badannya, namun bukan untuk ruku. Seperti misalnya saya, ya, menggunakan kacamata, saya ketika berdiri saya memumbukan badan saya untuk menaruh kacamata di tempat sujud saya, bukan untuk ruku, namun kemudian saya apa namanya eh, melakukan hal tersebut di luar dari ruku yang akan dilakukan. Nah, maka hal tersebut dapat membatalkan sholat. Maka kata para ulama, ketika kita ingin ruku, tidak ada niat, ya. Yang lainnya ketika kita membungkukkan badan itu kecuali hanya untuk ruku. Ya, atau saya berniat
untuk menaruh kacamata sekalian sambil ruko, sekalian sambil ruko. Nah, kalau niatnya seperti ini ya, kalau misalnya dia menjadikan menaruh kacamata itu niat utamanya, maka rukunya batal, ya, rukunya batal. Nah, terus bagaimana? Terus caranya ya kita niat untuk membungkuk hanya untuk ruku, hanya untuk ruku. Adapun untuk menaruh kacamata maka kita tidak perlu meniatkan di dalam hati kita, tidak perlu meniatkan di dalam hati kita. Kita ruku seperti biasa, kemudian ketika kita sudah ruku, maka baru kita eh, sebisa mungkin menaruh barang kita atau memperbaiki suatu hal yang perlu diperbaiki di tubuh kita dengan menjaga tetap gerakan tubuh kita supaya tidak melebihi batasan yang dapat membatalkan sholat. Seperti itu. Nah, jadi ya ruku yang benar adalah ruku seseorang yang dia itu awalnya berdiri tegak, kemudian membungkukkan badannya dengan sejajar dan tentunya sebisa mungkin ya dengan sejajar mu'tadil, dan tangannya, maksudnya telapak tangan, dapat meraih menggenggam lutut kakinya. Kemudian ketika dia hendak turun untuk ruko, tidaklah ia melakukan hal tersebut kecuali untuk ruko, satu-satunya untuk ruko, tidak untuk hal lainnya. Seperti itu. Ya, karena kan di dalam mazhab Syafi'i hal tersebut dapat membatalkan sholat. Dikarenakan sama seperti seseorang yang menambahkan rukun fi'li, sama seperti orang yang menambahkan rukun fi'li. Ketika seseorang membungkuk namun tidak untuk rukuk, untuk ya mengambil sesuatu yang ingin diambil atau menaruh sesuatu, maka hal tersebut dapat membatalkan sholat. Nah, ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, selanjutnya rukun yang keenam, as-sadisu at-tuma'ninatu fihi biqadri subhanallah. Kemudian tumakninah di dalam rukuk. Selain kita rukuk, namun jangan lupa satu hal yang penting, yaitu tumakninah di dalam rukuk. Nah, tumakninah ini batas minimalnya atau ukuran minimalnya itu adalah seukuran ketika kita mengucapkan subhanallah. Seukuran tasbih, ya, satu kali tasbih subhanallah. Ketika kita ketika kita ruku kemudian seluruh anggota tubuh kita telah berada di posisi sebagai mestinya kita ruku, kemudian kita diam sejenak, ya, seukuran kita melafazkan atau kadarnya seperti kita melafalkan lafaz tasbih subhanallah. Nah, maka hal tersebut telah terhitung sebagai tumaninah. Namun dihitung tasbihnya ini bukan dari kita ketika ingin turun untuk ruku, namun ketika kita telah berada di posisi ruku, ketika tangan kita telah menyentuh dengkul kita, ya, lutut kita, dan tubuh kita sudah lurus membungkuk. Nah, dari situ baru terhitung kadar tasbih, ya. Satu kali tasbih subhanallah. Maka kalau kita telah diam, yang kita telah diam seukuran atau sebatas minimal, yaitu batas tahbih subhanallah, maka sudah terhitung sebagai tumaninah. Maka sudah terhitung sebagai tumaninah. Nah, kemudian eh, akmalu tumaninah, akmalu tumaninah, ya, tumaninah yang paling sempurna disebutkan oleh eh, Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, bahwasanya wa akmaluha az-ziyadatu fiha
bima warada fir ruku'i min qawli subhana rabbiyal azimi salasan. Nah, ini merupakan bentuk tumaknina yang sempurna, yaitu seukuran kita membaca doa ruku sebanyak 3 kali. Ketika kita ruku, kemudian kita membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali, maka itulah termasuk tumak nina yang paling sempurna. Tumak nina yang paling sempurna. Namun Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dia mengatakan bahwasanya wadzalika adnal kamal. Namun itu tingkat kesempurnaan yang paling rendah. Tingkat kesempurnaan yang paling rendah. Nah, nah tentunya ada tingkat kesempurnaan yang paling tinggi, yaitu dengan dia benar-benar khusyuk di dalam sholatnya, terutama dalam rukuknya, ya, dengan membaca doa rukuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian dia juga apa namanya membaca dengan doa yang terpanjang, ya, yang terpanjang, yang warid atau yang datang dari Rasulullah SAW dan juga dijelaskan oleh para ulama. Nah, kemudian as-sabi' rukun yang ketujuh al-i'tidalu bi an yantasiba qa'iman. Kemudian i'tidal dengan menegakkan, ya, diri kita, ya, sambil berdiri. Yaitu setelah kita rukuk, kemudian kita tegakkan tubuh kita berdiri tegak untuk, ya, melakukan rukun selanjutnya. Ya. Nah, nah, dan batasan eh, sempurnanya tegak ini dijelaskan oleh para ulama bahwasannya ketika ia rukuk maka kemudian ia menegakkan tubuhnya sebagaimana ia menegakkan tubuhnya sebelumnya rukuk. Jadi tegaknya itu sama antara sebelum rukuk dengan sesudah rukuk. Itulah tegak yang dimaksud oleh para ulama bahwasannya seluruh tubuh kita kembali ke bagian posisinya masing-masing seperti kita ketika sebelum keadaan rukuk, seperti sebelum kita rukuk. Nah, dan kemudian yang kedelapan, as-samin at-tuma'ninatu fih. Juga tumakninah di dalam i'tidal. Ketika kita berdiri tegak setelah kita melakukan rukuk, maka kita juga harus tumakninah. Yaitu sama seperti tadi, ya. Ya, wa aqallu qadriha, ya. Dan ukuran tumakninah, ya, batasan tumakninah yang paling minimum adalah seperti ucapan tasbih, ya, 1 kali tasbih, yaitu subhanallah, sama seperti rukuk. Nah, itulah untuk ukuran paling minimum tumaknina di dalam i'tidal. Namun yang paling sempurna adalah bagaimana kita membaca doa yang paling panjang dalam i'tidal, yaitu doa Rabbana lakal hamdu hamdan kabiran katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itulah ukuran tumaknina yang paling sempurna dalam i'tidal, yaitu ketika kita membaca doa tadi yang paling panjang dalam i'tidal, dalam doa i'tidal. Itu adalah rukun yang ke-8. Kemudian at-tasi', rukun yang ke-9, yaitu as-sujudu marratain. Sujud sebanyak 2 kali. Ya, 2 kali di sini adalah fi kulli rakaah, di setiap rakaat. Bi an yada'a jabhatahu, dengan dia menaruh dahinya, ya, ala musallahu, ke tempat sujudnya, ya,
ke tempat sujudnya maksyufatan, ya, dalam keadaan dahinya itu terbuka, mutatsaqilan biha, ya. Kemudian dia agak menekan sedikit dahinya ke tempat sujud, ya. Kemudian wamun kisan, ya, dan kemudian dia mengangkat apa namanya, bagian tubuh bawahnya, ya, maksudnya seperti afwan dubur, ya, itu mengangkat bagian tubuhnya dan merendahkan bagian atasnya, maksudnya kepalanya. Itu yang dimaksud dengan munkisan, ya, yaitu merendahkan bagian tubuh bawahnya dan merendahkan bagian tubuh atasnya. Nah, nah, jadi eh, sujud yang sempurna yang dikatakan oleh para ulama, terutama di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, yaitu ketika ia sujud dalam keadaan membuka dahinya tanpa ada yang menutup suatu apapun dari dahinya, dan di sini para ulama menjelaskan bahwasanya dahi harus terbuka, ya, dahi harus terbuka agar sholat kita sempurna, agar sholat kita sempurna. Maksudnya dahi yang ada di sini, ya, dahi yang ada di sini bukan yang ada di atas, ya. Dahi yang di sini, ya, ketika sujud maka ini harus terkena tempat sujud, bukan bagian sampingnya, ya, bukan bagian samping dari dahi, yang ini tidak termasuk ke dalam anggota yang wajib kita eh, lakukan di dalam sujud. Adapun dahi yang di depan ini termasuk ke dalam anggota yang wajib eh, terkena tanah, yang menyentuh tanah ketika kita sujud. Nah, nah, untuk dahi ini maka para ulama yang mengatakan bahwasannya hendaknya dahinya ini tidak tertutup dengan suatu apapun, baik itu peci atau rambut. Misalnya ketika kita memakai peci, maka kita tidak boleh memakai peci seperti ini yang menutupi dahi. Hendaknya kita memakai peci yang tidak, atau bahkan membuka dahi kita agar dahi kita tidak tertutup dengan suatu apapun seperti ini. Makanya banyak eh, guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita mengatakan bahwasannya mungkin sebagian, ya, bahwasannya tidak afdol atau kurang afdol ketika seorang itu sholat tidak menggunakan peci. Maka seharusnya orang yang ingin melaksanakan sholat itu lebih afdol atau lebih utama itu menggunakan peci. Nah, perkataan tersebut bukan tanpa dasar atau bukan tanpa suatu hal yang ilmiah di belakangnya. Bahkan ini telah dijelaskan oleh para ulama bahwasannya agar sujud kita sempurna itu maka hendaknya kita memakai suatu hal yang dapat membuat dahi kita itu terlihat atau terbuka. Contohnya kalau misalnya di negeri Arab sana menggunakan imamah misalnya, ya, sehingga tidak ada satupun baik itu rambut, ya, ataupun hal lainnya yang dapat menutupi dahi kita, dikarenakan ada topi atau peci, ya, yang dapat menahan atau mencegah dahi kita tertutupi. Nah, tentunya ini merupakan bentuk usaha, ya, agar sholat kita sempurna. Nah, walaupun bisa dikatakan tidak wajib juga, namun ini merupakan salah satu ikhtiar kita agar sholat kita sempurna. Nah, ya, Ustadz, kalau misalnya rambutnya panjang gimana? Ya, sampai menutupi dahi sehingga dahinya itu tidak menyentuh tempat sujud ketika ia sholat. Maka kalau rambutnya itu menutupi seluruh dahi, ya, menutupi seluruh dahi, sehingga ketika dia sholat dahinya itu, atau ketika dia sujud dahinya itu tidak menyentuh tempat sujudnya, maka sujudnya tidak sah, ya.
sujudnya tidak sah. Nah, makanya bagi yang memiliki rambut gondrong atau panjang, hendaknya dia sebelum dia mulai sholat maka merapikan rambutnya dengan menyisir rambutnya atau memakai peci atau sorban. Dan sebisa mungkin ketika ia ingin sujud, dia mengkondisikan atau membuat rambutnya agar tidak menutupi dahinya. Atau mungkin sebagian yang terbuka, sebagian tertutupi itu masih mending ya. Ya menurut para ulama itu masih sah sujudnya. Misalnya sebagian dahinya bagi sebagian dahi itu tertutupi dengan rambut, kemudian dahi yang sebelahnya tidak tertutupi, maka itu masih mending ya. Walaupun kata para ulama yukroh ya, dimakruhkan dikarenakan tidak terbuka seluruh bagian dahinya. Namun eh, itu lebih baik daripada seluruh bagian dahi itu tertutupi dengan rambut. Nah, ya kemudian harus menekan sedikit dahinya ke tempat sujudnya, bukan mengambang ya, atau bukan eh, apa istilahnya, apa namanya, meng- jadi kepala dahinya itu menyentuh tanah, namun seperti ia tahan sedikit sehingga apa namanya, tidak terlalu menyentuh tanah dahinya ya. Bagaimana menjelaskannya ya? Jadi hendaknya dia biarkan dahinya itu menyentuh tanah dan bahkan harus sedikit menekan dahinya, harus sedikit menekan dahinya supaya eh, sujud itu lebih eh, lebih tercapai ya, lebih tercapai maksudnya, maksud sujud tersebut. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan yaitu kalau misalnya kita sujud ya, itu kalau kita angkat nanti ada bekas tanda sujud kita di tempat sholat kita. Nah, itu dimaksud dengan mutasaqilan. Yaitu mutahamilan, yaitu dengan menekan sedikit kepala kita ketika sujud eh, supaya lebih yatahaqqaq sujudnya. Seperti orang yang apa namanya, menekan bagian dahinya sedikit ya, ke tempat sujud, dan kalau sekiranya diangkat kepalanya maka akan membekas, kalau di sholat di tanah misalnya atau di pasir, ketika dia sujud maka bertanda bekas sujudnya. Mungkin kalau di ubin atau di lantai itu tidak kelihatan, namun kalau seperti eh, di tanah atau di pasir misalnya maka kelihatan tandanya. Nah, yang terakhir wamun kisan, dan hendaknya dia eh, meninggikan bagian belakang tubuhnya, ya bagian bawah tubuhnya seperti dubur itu lebih tinggi daripada bagian atasnya, yaitu kepala. Nah, sebagai bentuk perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa yad'a syai'an min rukbatayhi. Ya, dan menaruh sebagian dari lututnya ya. Wa min butuni kaffaihi, dan juga bagian dari telapak tangannya. Wa min butuni asabi rijlai, dan juga dari jari-jari kakinya. Nah, dan ketika sujud ya, hendaknya kita eh, menaruh tangan kita, telapak tangan ke tempat sujud kita ya, memposisikannya menyentuh tanah. Kemudian juga eh, lutut kita juga terkena tanah ya. Kemudian juga jari-jari kaki kita juga menyentuh tanah, yang hal tersebut merupakan salah satu hal yang dapat membuat sujud kita sah ya, membuat sujud kita sah. Nah, dan sama seperti ruku tadi ya, ketika kita sujud maka kita tidak turun untuk sujud kecuali hanya untuk sujud. Ya, kita tidak turun kecuali hanya untuk sujud, tanpa
kita turun itu untuk meniatkan satu hal yang lain, ya, satu hal yang lain seperti itu. Ketika kita turun, ya, untuk sujud dari i'tidal tadi, maka kita hanya niat untuk sujud belaka tanpa niat yang lain. Nah, kemudian rukun yang ke-10 wal asyir at-tuma'ninatu fih, ya, dan juga tumanina di dalam sujud, ya. Sama seperti tumanina yang lainnya, ya, aqall qadriha, ya, batasan minimumnya itu seperti tasbihah, satu kali tasbih. Selanjutnya al-hadi asyar, rukun yang ke-11 al-julusu baina sajadatain. Al-julusu baina sajadatain, yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, dan duduk di antara dua sujud ini, ya, mengandung dua hal. Yang pertama, alla yaqsida bi rafihi min as-sajdati syai'an akhar 'ala al-julus. Dia tidak meniatkan suatu apapun, ya, ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud kecuali hanya untuk duduk, ya, di antara dua sujud. Yang kedua yaitu alla yatulahu li'annahu ruknun qasir. Dan ketika dia duduk di antara dua sujud, maka dia tidak berlama-lama untuk duduk di antara dua sujud, dikarenakan duduk di antara dua sujud termasuk rukun qasir, rukun yang pendek, bukan rukun yang panjang. Jadi tidak disunahkan untuk melama-lamakan duduk di antara dua sujud. Bahkan apabila kita melama-lamakan duduk di antara dua sujud melebihi batas, ya, yang ditetapkan oleh para ulama, maka sholat kita bisa batal. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, fa in tawwalahu bizaidin ala dzikrihi al-ma'thur batalat. Apabila dia memanjangkannya, ya, melebihi apa yang telah dibatasi, ya, yang datang dari Rasulullah SAW, maka sholatnya bisa batal. Nah, selanjutnya ats-tsani asyar, rukun yang ke-12 at-tuma'ninatu fi, yaitu tumanina ketika ketika duduk di antara dua sujud. Yang ke-13 as-salis asyar al-julusu lit-tasyahhudil akhiri, al-julusu lit-tasyahhudil akhiri wa ma ba'dahu, yaitu duduk untuk tasyahud akhir dan apa-apa yang setelah duduk. Nah, yaitu ketika, ya, seseorang duduk tasyahud akhir itu merupakan rukun sholat. Adapun tasyahud awal itu bukan termasuk rukun sholat. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, jadi yang termasuk rukun sholat itu adalah duduk tasyahud akhir, bukan duduk tasyahud awal. Nah, kemudian wama ba'dahu, dan juga apa-apa yang setelah duduk, yaitu sholat atau salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, itu merupakan eh, rukun dalam sholat, ya, sholat salawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan rukun dalam sholat juga. Selanjutnya ar-rabi asyar, ya, rukun yang ke-14 at-tasyahudul akhir, ya, kemudian membaca tasyahud. Nah, kalau yang tadi yang pertama, yang ke-13 itu adalah duduknya, ya. Kemudian yang ke-14 adalah bacaan tasyahudnya, ya. Bacaan tasyahudnya itu fayaqul, dia membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu bacaan tasyahudnya, ya. Disebutkan di dalam kitab bacaan tasyahud akhir, ya, dan juga bacaan tasyahud eh, awal. Nah, dan yang termasuk ke dalam rukun salat adalah bacaan tasyahud akhir.
Selanjutnya, rukun yang ke-15 ya. Al-khamis asyar as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, tadi yang disebutkan ya bahwasanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga termasuk ke dalam rukun salat. Wa aqalluha, dan batasan minimal ya salat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bacaan yang paling minimal. Adapun akmalnya atau paling sempurnanya apa ya? Yaitu salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah. Nah, ya kita udah apa semuanya ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu sempurnanya. Kemudian as-sadis asyar, rukun yang ke-16, assalam ya, yaitu salam. Salam untuk keluar dari sholat. Dan yang termasuk rukun dalam sholat adalah salam yang pertama. Ya, salam yang pertama. Kalau salam yang kedua itu merupakan sunnah dalam sholat, bukan termasuk rukun. Ya, makanya kadang ketika kita sholat tarawih mungkin di beberapa masjid, kadang kita temui bahwasannya imamnya mengucapkan salam hanya sekali, Assalamualaikum. Yang menghadap ke kanan, kemudian sudah tidak mengucapkan Assalamualaikum yang kedua kalinya. Ya, atau Assalamualaikum warahmatullah sekali, ya, kemudian tidak mengucapkan salam yang kedua. Dikarenakan hal tersebut hukumnya sunnah di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun di dalam pendapat mazhab yang lain ya seperti mazhab Al-Hanbali, mazhabnya Imam Ahmad, salam yang kedua itu merupakan rukun dalam sholat. Nah, dan paling minimal lafaz salam itu adalah Assalamualaikum. Itu paling minimal ya. Jadi lafaz yang paling minimal dalam salam adalah Assalamualaikum. Adapun ya, lafaz yang paling sempurnanya adalah sebagaimana yang kita tahu bahwasanya eh, lafaz sempurna dalam salam itu adalah Assalamualaikum warahmatullah ya. Assalamualaikum warahmatullah. Dan perlu diperhatikan ketika salam ya, bahwasanya ketika kita salam kita hanya mem, eh, menengokkan kepala kita, tidak dengan tubuh kita. Assalamualaikum ya. Kita hanya menengokkan kepala kita ke kanan dan juga ke kiri. Apabila ada seseorang ketika ia salam, dia menengokkan kepalanya sambil menggerakkan badannya, Assalamualaikum ya seperti ini, maka sholatnya tidak sah dan batal. Ya dikarenakan dia telah mengubah arah badannya tidak ke arah kiblat lagi, tidak ke arah kiblat lagi. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat untuk menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian as-sabi asyar ya, rukun yang ke-17 dan ini merupakan rukun yang terakhir yaitu at-tertib, yaitu berurutan ya. Hendaknya kita melakukan rukun-rukun yang tadi disebutkan secara berurutan, tidak mendahulukan satu rukun atas rukun yang lainnya. Ya, tidak mendahulukan sujud daripada rukun, tidak mendahulukan salam daripada tasyahud misalnya, ya. Maka harus tertib, harus sesuai urutan. Nah, nah, fa in ta'ammada tarkahu ka'an sajada qabla ruku'ihi batalat. Ya, kalau dia sengaja meninggalkan rukun ya atau sengaja tidak melakukan tertib ya, tidak melakukan tertib seperti dia sujud dulu sebelum dia ruku, maka sholatnya batal. Otomatis sholatnya batal.
Wa in saha, ya kalau misalnya dia lupa, misalnya dia lupa bahwasanya dia sujud dulu baru kemudian afwan, dia sujud dulu sebelum dia rukuk. Maka apa yang harus dilakukan? Maka wa in saha faly'ud ilaih. Kalau sekiranya lupa maka hendaknya dia balik lagi ke rukuk. Balik lagi ke rukuk illa an yakuna fi mithlihi au ba'dahu. Ya, kecuali ya, kecuali dia masih eh, dalam keadaan yang serupa dengan keadaan ia lupa. Kecuali dia masih dalam keadaan eh, apa namanya? Dalam keadaan semisal keadaan yang ia lupa padanya atau setelahnya ya atau setelahnya setelah rukun yang ia lupa fatutim mubihi maka dia eh, menyempurnakan ya menyempurnakan dengan rukun yang mirip atau eh, setelah rukun yang tadi terlupakan ya rokaatnya maka dia mengulang rokaatnya walago masahabi dan dia membatalkan rokaat yang dia terdapat rukun rupa di dalam rokaat tersebut. Misalnya ya, ketika ada seseorang sholat subuh misalnya, ya, dia lupa atau dia lupa ruku di rokaat pertama. Kemudian dia masih memiliki rokaat yang kedua. Benar gak ya? Dikarenakan subuh itu 2 rokaat. Ketika ia lupa dalam ruku di rokaat pertama, maka dia masih memiliki ruku di rokaat yang kedua. Nah, maka hendaknya dia membatalkan ruku atau membatalkan rokat yang pertama dan menjadikan rokat keduanya itu rokat pertama dan menjadikan rokat keduanya itu rokat yang pertama. Nah, maksudnya seperti itu ya, maksudnya seperti itu. Nah, atau misalnya dia lupanya di rokat kedua ya. Kalau misalnya dia lupanya di rokat kedua, maka ya kalau memungkinkan dia untuk kembali ke ke rukun sebelumnya, maka dia kembali ke rukun yang dia lupa tersebut ya. Atau kalau misalnya eh, lupaannya terlalu jauh misalnya. Misalnya dia baru ingat ketika dia sedang duduk tasyahud. Nah, maka dia bisa membatalkan eh, rokaatnya, kemudian dia berdiri lagi untuk menyempurnakan rokaat yang dia lupa padanya. Seperti itu. Nah, jadi maksud perkataan mualif ya, wa insaha apabila lupa fal ya'ud maka dia kembali ilaih ke rukun yang lupa tadi. Illa an yakuna fi mithlihi ya atau kecuali dia ya, dalam keadaan eh, hal yang dia mirip dengan ruku apa kecuali dalam keadaan ya rukun yang dia lupa padanya. Dia lupa ruku pada rokat pertama dan dia dalam keadaan ruku di rokat kedua. Maka dia menjadikan ruku rokat kedua ini ya itu sebagai ruku yang ada di rokat pertama. Sehingga rokat keduanya itu menjadi rokat pertama bagi dirinya. Seperti itu maksud dari perkataan Syekh Abdullah Al-Husain mengenai bagaimana keadaan seorang yang lupa dalam salah satu rukun yang ada pada sholat dan solusinya bagaimana. Seperti itu. Nah, ya. Nah, selanjutnya faslun. Kita masuk dalam fasal yang baru. Wal jama'atu atau al jama'atu ala dzukuril ahrari al muqimin al balighina ghairil ma'dzurina fardu kifayah. Dan salat berjamaah ya ala dzukur untuk laki-laki al-ahrar dan juga merdeka al-muqimin ya dan dia mukim
dan dia tinggal di daerah tersebut tidak dalam keadaan safar, al-balighina, dan dia telah balik, mencapai usia balik ya, ghairil ma'dzurin, dan dia tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang diberikan uzur, fardu kifayah, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi sholat berjamaah di masjid menurut mazhab al-Imam Syafi'i adalah fardu kifayah. Apabila telah ada kelompok yang melaksanakannya, maka dosanya jatuh dari orang-orang selainnya. Namun apabila ditinggalkan oleh seluruhnya, ya, maka seluruh orang yang meninggalkan tersebut itu menanggung dosanya. Seperti itu ya, fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi sholat berjamaah menurut mazhab al-Imam Syafi'i adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Nah, selanjutnya wafil jumu'ati fardu ainin ya. Adapun di dalam sholat Jumat maka hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, sholat yang berjamaah yang hukumnya fardu kifayah itu hanya pada sholat jamaah untuk 5 waktu, bukan untuk sholat Jumat. Adapun untuk sholat Jumat maka hukumnya fardu ain. Alaihim, bagi mereka ya. Nah, itu yaitu yang tadi disebutkan ya, laki-laki yang tadi, laki-laki merdeka, balik, mukim ya, dan dia dalam keadaan tidak diberikan uzur, maka hukum sholat Jumat bagi mereka adalah fardu ain. Idza kanu arba'in, apabila mereka berjumlah 40 orang, mukallafina ya, yang dibebani syariat, bukan orang yang sedang dalam keadaan hilang akal atau orang yang belum balik. Fi abniyatin, dan dilaksanakan di dalam gedung ya, atau di dalam bangunan, afwan, bukan gedung, di dalam bangunan. Nah, ini merupakan rukun atau syarat terlaksananya sholat Jumat di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dan pembahasan ini ya, sangat panjang dan membutuhkan waktu yang lama, dan insya Allah akan kita bahas lebih jelasnya di pertemuan berikutnya mengenai hukum sholat Jumat di dalam mazhab al-Imam Syafi'i melalui kitab Sulam Taufik ini ya. Mungkin itu saja yang kita dapat jelaskan pada pertemuan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang belum dipahami. Kita bisa diskusikan baik di sini maupun di grup, insya Allah. Bisa melalui admin ditanyakan. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Afwan Ustaz, Am. tadi disampaikan kalau misalnya kita lupa untuk ruku kemudian langsung sujud, itu bisa diulangin ke ke rokaat yang itu. Artinya diulangin itu apakah harus niat lagi dari awal atau sudah langsung berdiri lalu melaksanakan rokaat yang pertama dianggapnya karena yang rokaat sebelumnya dibatalkan. Syukran Ustaz. Ya, baik. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang dia itu lupa untuk ruku ya di rokat pertama, namun dia telah berada di rokat kedua. Ya, ketika dia sedang di rokat kedua, ya dalam rokat kedua, dan dia dalam keadaan ruku, nah maka ia bisa menjadikan ruku yang ada di rokat kedua itu menjadi rokat pertama, ya. Atau afwan, mungkin sebagian mengira bahwasanya rukunya dong, maksudnya seluruh rokaatnya ya. Jadi rokat keduanya itu jadi rokat pertama, seperti itu ya. Agar lebih jelasnya, jadi rokat yang kedua tadi itu menjadi rokat yang pertama bagi si orang yang lupa ini, sehingga ketika dia eh, sujud yang 2 kali, dia tidak melakukan duduk tasyahud, melainkan dia berdiri lagi untuk melakukan rokat yang kedua. Walaupun di mata orang, oh ini sholat subuh 3 rokat, padahal bukan 3 rokat, tapi 2 rokat, karena rokat yang pertama tadi dibatalkan karena ada rukun yang lupa tertinggal. Itu kalau misalnya kita lupanya terlalu jauh ya, sampai di rokat berikutnya misalnya, kan agak ribet tuh ya, mundur lagi ya, atau ya bahkan bisa membatalkan sholat ya, dikarenakan kita terlalu jauh
kembali ke rukun yang kita terlupa. Adapun kalau misalnya belum terlalu jauh, misalnya kita masih dalam keadaan i'tidal atau dalam keadaan sujud misalnya, ya, di dalam rakaat yang pertama, kemudian kita bangkit untuk ruku lagi, maka itu diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan, kemudian ketika dia ruku, dia melakukan sujud kembali, seperti itu. Nah, itu diperbolehkan apabila ada rukun yang lupa. Namun kalau misalnya tidak lupa, dia sengaja balik lagi ke ruku, maka itu tidak boleh, dapat membatalkan sholat. Dikarenakan dia telah menambah rukun fi'li di dalam sholat. Seperti itu, Bu, ya. Jadi untuk yang kembali ke rukun yang terlupa itu, apabila jarak antara rukun yang terlupa dengan keadaan dia sekarang itu tidak terlalu jauh. Ya, misalnya masih di dalam keadaan sujud di rakaat pertama juga, ketika dia lupa untuk ruku di rakaat pertama. Namun kalau udah posisinya di rakaat kedua, bahkan dalam keadaan ruku juga, nah maka tinggal dibatalkan aja rakaat yang pertamanya dan menjadikan rakaat yang kedua ini sebagai rakaat yang pertama, ya. Atau dia dalam keadaan sujud di rakaat kedua, ya maka tadi sama seperti yang tadi, dia menjadikan rakaat keduanya ini menjadi rakaat pertama baginya, seperti itu. Tidak perlu pakai niat sholat awal lagi Tidak, ya Ustaz ya. Saat tidak perlu membaca pakai niat dari awal lagi, tidak perlu. Namun cara membatalkannya disunahkan, Ustaz, namun disunahkan di akhir sholat untuk sujud sahwi, seperti itu. Kenapa, Bu? cara untuk membatalkannya hanya niat hati aja Hanya niat atau dalam hati, hanya kita kita oh, batalkan rakaat pertama, tidak ada lafaz tertentu, hanya dalam hati kita untuk membatalkan rakaat yang pertama. Tidak ada bacaan khusus, ya, atau niat lafaz khusus gitu yang dihadirkan. Cukup kita membatalkan dalam hati aja dan itu sudah cukup, seperti itu. syukur Ustaz. Ya. Wa iyyakum, ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, terima kasih. Sama-sama.